Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semua? Aku berharap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Dan video kali ini kita akan kembali lagi bahas politik yang terjadi di tanah air. Yang dimana sebentar lagi kita akan masuk ke tahun politik 2024. Kita akan sama-sama celebrate, merayakan pesta demokrasi, di mana kita akan memilih pemimpin yang akan membawa Indonesia semakin mantap menuju Indonesia maju ke depannya. Kita akan sama-sama menyaksikan. Link original video saya sertakan di deskripsi, dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan notifikasi supaya kalian semua tidak ketinggalan berita yang diupdate di channel ini. So, let's play this video. Apa iya segitunya Surya Paloh siap cabut capreskan Anies jika diperintah Jokowi? Hello, Galdrun Auto ngamuk-ngamuk. Apa ada kesepakatan di koalisi? Kita harus mencalonkan calon si A. Kalau si B itu melanggar. Nah, kalau memang ada ADART-nya seperti itu lain cerita kan. Ya kalau nggak ada, beli secara etik. Etik yang mana? Etik itu adalah ketika ada hal yang bertentangan dengan garis kebijakan presiden. Nah, kalau kecuali presidennya bilang saya nggak cocok, saya bilang coba presiden menyatakan cabutlah itu, janganlah itu jadi capresnya Nasdem, kan lain ceritanya. Patuh nggak Nasdem? Kalau dia nggak patuh baru dibilang dia anti koalisi, ya kan? Tapi kan kita belum dengar dari presiden begitu. Selama ini, Bang Surya Paloh memang mengesankan santai-santai saja dengan pencapresan Anies Baswedan oleh partainya, Partai Nasdem. Dia kelihatan juga ada beban sama sekali. Tapi, kalau ternyata di perjalanannya terhadang banyak hambatan, atau bahkan sampai sama sekali gagal, dan Partai Nasdem mesti bisa menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi yang bakal dihadapinya. Ya, ini sudah pasti ya Lur, jadi pukulan telak lah buat Pak Anies sama para pendukungnya. Ya, walaupun nggak diomongin secara tegas, nggak ada kata-kata kalau Partai Nasdem menarik pencapresan Pak Anies, tapi yang dilakuin Pak Surya Paloh sudah jelas banget lah Lur. Dia nurut sama yang diminta sama Pak Jokowi. Jadi kita bisa menduga-duga lah apa yang diomongin sama Pak Jokowi secara empat mata dengan Pak Surya Paloh yang bikin Pak Surya Paloh terus menyatakan menyerah. Ya, berbagai kabar bahwa Surya Paloh yang katanya siap cabut capreskan Anies jika diperintahkan Jokowi. Dan jika berita ini benar, maka Surya Paloh dinilai ingin menyeret nama Jokowi atas kekeliruannya. Sebenarnya sih sah-sah saja, dan itu adalah hak Surya untuk mengangkat siapa saja yang ingin dijadikan capres andalannya. Tapi soal pencapresan ini pun tak bisa dihindari dari rakyat. Apakah banyak rakyat yang mau memilihnya ataukah justru banyak yang sudah muak? Sampai saat ini, Anies memang sudah berusaha mencitrakan dirinya sebaik mungkin agar terlihat sebagai orang yang pernah berprestasi di DKI. Tetapi fakta yang terjadi tak bisa terus-menerus ditutupi. Sejarah Pilkada DKI 2017 tak bisa dilupakan begitu saja. Masih sangat terbayang, sangat kelam di benak banyak orang. Julukan Anies sebagai bapak politik identitas pun juga melekat kepadanya. Citra buruk yang didapat oleh Anies pada awal kampanye Pilkada DKI 2017 hingga kini tak bisa dihapus begitu saja. Plus, rekam jejak Anies yang sudah diukirnya saat menjabat sebagai gubernur DKI juga semakin memperburuknya. Hari-hari Anies di DKI hanya sibuk pencitraan. Mungkin pikir Anies bahwa sejalan dengan waktu maka masyarakat akan melupakan semua itu. Tapi nyatanya tidak sama sekali. Berbagai janji-janji kampanye yang pernah digembar-gemborkan itu pun tidak ada yang terrealisasi. Inilah yang menambah daftar buruk Anies di masyarakat. Memang, ruang lingkup Anies menjadi gubernur itu adalah wilayah Jakarta saja. Tapi efeknya bisa seantero nasional. Tapi untungnya nggak sampai ke Turki. Tentu saja butuh kerja keras yang penuh kelicikan untuk berebut hati rakyat. Butuh usaha yang sangat super licik agar kesan negatif pada dirinya itu hilang di benak masyarakat. Rekam jejak buruk yang tercatat di ruang digital sulit dibendung. Berapapun banyaknya tokoh agama yang ingin digandeng oleh Anies untuk memoles dirinya, tetap tidak akan bisa. Jadi ketika Surya Paloh mencapreskan Anies, pastilah kewalahan. Dan efeknya, elektabilitas Partai Nasdem jeblok seketika. Surya Paloh dan Nasdem pun dikuliti
setipis demi setipis. Nasdem pun dinilai sebagai partai yang tidak punya kader yang berkualitas pemimpin sehingga hanya comot sana comot sini saat karepe dewe. Nasdem bisa dinilai partai yang tidak konsisten dalam memperjuangkan demokrasi. Dan boro-boro Nasdem pun akan dinilai partai yang tidak terlalu memikirkan rakyat. Nasdem itu hanya dinilai partai yang pengen menjadi bandar atau maklar bandar. Partai yang cuma pengen cari cuan doang. Sejarah Anies pada Pilkada DKI 2017 itu sudah merusak demokrasi loh. Jualan ayat dan mayat begitu sadis dan juga brutal, mencoreng sudah nama dimainkan demokrasi. Anies dan para pendukungnya seolah-olah mereka menikmati benar pemakaian kampanye intoleran yang sadis itu. Dan di masa Pilkada DKI 2017 inilah ada anak-anak kecil yang diajari bernyanyi bunuh Ahok. Sumber beritanya Anda bisa baca di link di bawah ini ya. Dan memang sungguh sadis masa-masa Anies saat akan menjadi gubernur DKI, dan itu tidak mungkin bisa dilupakan begitu saja. Dan bagaimana nasib psikologis anak-anak itu, dan jumlah anak-anak itu tidak sedikit loh. Jadi dengan begitu, Nasdem yang begitu ambisius mendapatkan keuntungan besar dari pencapresan Anies ini telah sangat gerasa-gerusu alias ceroboh. Sebelum Anies benar-benar dicapreskan oleh Nasdem Surya Paloh, pernah juga tersebar kabar bahwa Surya Paloh siap mendukung Anies lahir dan batin. Bahkan berita ini tercantum pada tanggal 25 Juli 2019 lalu dan dinyatakan hoax di website Kominfo. Nah, apa yang dibilang hoax ini ternyata seiring waktu dan tiba-tiba saja Surya Paloh langsung mencapreskan Anies tanpa tedeng aling-aling. Dengan bangga dan percaya diri, Surya Paloh mengangkat Anies menjadi capres unggulannya. Meskipun sampai saat ini masih belum ada deal-deal dari partai-partai yang katanya akan membentuk koalisi, yaitu Demokrat dan juga PKS. Maka bisa jadi bahwa berita waktu itu bukanlah kabar hoax, tapi memang sudah sangat diinginkan oleh Surya Paloh sehingga terdengar oleh seseorang dan bocorlah ke hadapan publik. Namun waktu itu karena yang menjadi Menteri Kominfo adalah orang Nasdem juga, maka dengan segera dimasukkan ke dalam berita hoax di website Kominfo. Mungkin waktu itu Nasdem sudah khawatir kalau kabar itu tidak dinyatakan hoax, maka partainya pun akan berefek negatif. Tetapi apa mau dikata, partai Nasdem anjlok juga kan? Apa yang dikhawatirkan waktu itu akhirnya terjadi juga. Sangat sulit untuk menutupi kebohongan dengan kebohongan. Anies dengan segudang kebohongan dan kebobrokannya tidak akan pernah mampu ditutupinya dengan sebuah keindahan kata-kata nonsense. Atau bahkan ketika memberikan warna-warni genteng rumah warga Jakarta, tetap saja Anies tak bisa menutupi segala kelebihan bayar yang sudah terendus dan juga beras sembako yang berbau busuk itu. Ini adalah kode-kode alam sepertinya. Kalau dulu Jakarta telah mengambil keputusan yang salah dan fatal karena Anies dipilih menjadi gubernur, maka kini Nasdem telah mengambil sebuah keputusan yang salah dan sangat fatal karena telah mengangkat Anies sebagai capres unggulannya. Jadi kalau benar kabar yang beredar bahwa Surya Paloh bersedia cabut pencapresan Anies asal ada perintah Jokowi, ini adalah cara Surya Paloh agar nama partainya bisa naik lagi. Karena ternyata ia telah salah bereksperimen. Padahal kita tahu bahwa Jokowi kan tidak memerintahkan Surya Paloh untuk mencapreskan Anies. Justru Jokowi sudah bilang berkali-kali, ojo ke susu. Tapi tampaknya Surya Paloh meremehkan Jokowi. Nah, kalau Surya Paloh mau cabut pencapresan Anies, ya ndak usah menunggu perintah Jokowi toh, cabut aja langsung. Simple kan, gampang kan. Tapi meskipun Surya Paloh mencabut pencapresan Anies, Partai Nasdem sudah terlanjur jatuh. Ibarat orang yang sudah pernah jatuh di selokan comberan tetap akan selalu diingat oleh orang-orang yang sudah menyaksikannya. Dari sekian banyak partai, baru 2 partai yang memang sudah secara resmi punya capres, yaitu Nasdem yang mengusung Anies dan Gerindra yang sudah mengusung Prabowo. Dan di antara kedua partai itu, Nasdem yang paling menarik untuk dibahas. Kenapa menarik? Ya karena capres yang diusungnya tuh bukan kadernya sendiri dan juga dari oposisi. Padahal jelas yang namanya partai itu tujuannya untuk menjadi partai penguasa. Syarat untuk menjadi partai penguasa ya mesti kadernya yang jadi capres atau capres. Oke teman-teman ya, jadi kita sudah sama-sama mendengarkan pembahasan tentang dinamika politik yang terjadi di kubu Nasdem, ya dimana sejak awal itu gerusa-gerusu menyampaikan pengumuman bahwa mereka akan memilih Anies sebagai capres mereka, dan sampai saat ini benar-benar kita bisa melihat bahwa lagi sedang adem-adem ayam mereka. Dan kemudian dalam hal ini masyarakat mungkin menolak lupa untuk politik identitas yang terjadi di DKI waktu lalu, yang kalian
mendengarkan sama-sama, bahkan anak kecil diajar lagu bunuh Ahok. Itu kan merusak mental generasi muda guys ya. Jadi ya, tapi teman-teman yang bebas memberikan penilaian. Apakah kalian sudah melupa dengan hal itu? Saya nggak lupa ya. Terus terang saja. Dan kita akan melihat bagaimana sebentar lagi kita akan masuk ke dalam tanggal dimana saya kurang tahu pasti tanggal pendaftaran itu tanggal berapa kan, tapi saya percaya akan terjadi sesuatu yang manuver yang tidak kita sangka-sangka akan terjadi ya dalam dinamika politik ini. Kita tidak tahu apakah Anies akan mendapatkan tiket untuk maju atau malahan dia mungkin bergabung dengan koalisi yang lain atau jadi cawapres Pak Prabowo. Kita who knows ya. Kita sama-sama ikuti perkembangan beritanya agar kita semakin hari semakin paham dengan dinamika politik yang terjadi. Kalian bebas memberikan tanggapan opini kalian di kolom komentar. Saya Vicky Empong pamit, see you and God bless. Bye guys.